Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Maka Rusia mengecam tindakan yang dilakukan oleh Presiden Ukraina. Nah, sekarang masih belum bisa masuk NATO, tapi kalau misalnya ada penyerangan, pertanyaannya adalah bagaimana negara Barat, khususnya Amerika Serikat, akan membantu Ukraina. Nah, satu-satunya jalan adalah mereka harus pergi ke Dewan Keamanan PBB. Nah, sekarang sedang dibahas, tapi ini pasti akan gagal karena apa? Anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Rusia. Kalau Rusia nanti memveto, maka ini tidak akan terjadi mandat yang membolehkan negara-negara untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia. Nah, oleh karena itu, saya menganjurkan kepada pemerintah Indonesia, kebetulan Bapak Presiden sekarang menjadi Presiden G20, untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya berupa sampaikan kepada kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa permasalahan ini harus dibawa ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ke Dewan Keamanan PBB. Sehingga apa? Sehingga tidak ada veto di situ dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas. Karena apa? Karena apa yang terjadi sekarang di Ukraina bisa menjadi pemicu bagi Perang Dunia Ketiga. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden harus mengutus Ibu Menteri Luar Negeri untuk melakukan shuttle diplomasi. Ya, untuk memastikan bahwa harus ada pembahasan di Majelis Umum dan sementara sebelum ada keputusan dari Majelis Umum, Rusia, Ukraina dan semua negara harus bisa menahan diri. Artinya ada tindakan tegas yang harus segera bisa dilakukan oleh Indonesia ya terhadap apa konflik yang dialami oleh Rusia dan juga Ukraina. Tapi Pak Hikmahanto, ini Putin ini melontarkan ancaman keras sebenarnya kepada negara-negara di dunia yang ikut campur, artinya mengecam keras bahwa tidak boleh kalau misalnya ada negara-negara yang ikut campur terhadap hal ini, maka bersiap-siap saja. Iya, Presiden Putin mengatakan bahwa Rusia tidak akan tidak punya alternatif lain selain ya menghadapi negara-negara yang mau ikut campur. Ya, tetapi kan negara-negara yang mau ikut campur ini kan dia harus punya legitimasi. Apa legitimasinya? Sementara perjanjian pertahanan dengan Ukraina dia tidak memiliki karena Ukraina bukan anggota dari NATO. Mandat dari PB dia nggak punya. Maka sekarang ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan teman-teman adalah melakukan embargo ekonomi. Tapi embargo ekonomi ini tidak akan efektif untuk mencegah Presiden Putin yang akan melakukan serangan terhadap Ukraina. Karena embargo ekonomi itu paling bisa efektif berlaku 6 bulan atau 1 tahun karena masyarakatnya dibuat susah dan lain sebagainya ya, sehingga presidennya harus mengambil kebijakan yang berbeda. Yang kedua, negara sebesar kayak Rusia tentu dia ini bukan kayak Iran, bukan kayak misalnya Korea Utara yang diembargo ekonomi terus kemudian mereka akan kerepotan. Tidak, ya, belum lagi Rusia bukannya tidak mungkin didukung oleh misalnya Cina karena hampir sampai dengan hari ini Cina itu tidak menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Putin dengan mengakui kedaulatan dari Donetsk dan Luhansk ini merupakan tindakan yang salah menurut hukum internasional dan harus dikutuk. Kalau Cina mengatakan bahwa sebaiknya negara-negara menahan diri dan menyelesaikan masalah ini dengan dialog. Dalam konteks seperti itu bukannya tidak mungkin kalau Rusia nanti diserang, Cina akan membantu Rusia. Oke, ada beberapa narasi sebenarnya pada saat Putin mengatakan bahwa mengancam keras kepada negara dunia untuk negara-negara yang ikut campur memang itu berupa ancaman atau mungkin ada hal lainnya. Nah, nanti lengkapnya Pak Hikmahanto akan menjawab lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.